Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswi Indra. Semester akhir akan menyampaikan program saya. Yang pertama saya memperkenalkan diri. Saya bernama Salmana dengan NPM 201843502368. Saya akan mendemokan program sistem audit keuangan berbasis Java untuk Bimba AIEO. Sebelum memulai untuk demo programnya, yang pertama itu adalah mengaktifkan exam terlebih dahulu untuk database ya. Kemudian selanjutnya itu adalah running program. Kita bisa klik yang warna hijau ini. Ketika kita running, lalu muncul form login yang berisi username dan juga password. Username dan password ini kita bisa isi. Untuk username itu adalah administrator. Dan juga passwordnya itu ada 5 digit. Saya masukkan passwordnya itu 12345. Kemudian kita masuk, maka akan muncul 5 form yang berisi pendaftaran, pengeluaran, pendapatan, penerimaan, dan juga royalti. Baik, kita akan coba masuk ke form pendaftaran terlebih dahulu. Di form pendaftaran ini ada isinya ID murid, tanggal daftar, NIM, nama murid, tanggal lahir, kelas, jumlah pertemuan, nama orang tua, alamat, dan nomor HP. Kita akan input data pendaftaran terlebih dahulu. Untuk ID muridnya itu sudah tersistematis ya. Ini sudah masuk MR0008, dia sudah masuk ke murid ke-8. Tanggal daftarnya kita ambil di tanggal 1 Februari 2023, NIM-nya kita bisa tulis secara acak aja. Kemudian nama muridnya kita tulis Raisa ya. Kemudian tanggal lahirnya kita bisa isi juga bebas. Kita ambil contoh tahun 2018 di tanggal 15 Februari. Kelasnya. Untuk kelas ini ada dimulai dari kelas standar dan juga ada kelas khusus. Untuk kelas standar itu yaitu kodenya S3. Untuk kelas standar kodenya S, kalau kelas khusus kodenya K. Kalau untuk kelas standar itu pertemuannya minimal dari 3 sampai 6 kali pertemuan. Kalau misalnya kelasnya pertemuannya 3, berarti tulisnya S3. Kalau pertemuannya 4, tulisnya S4. Kalau pertemuannya 5, tulisnya S5. Dan kalau pertemuannya 6, tulisnya S6. Itu untuk kelas standar. Kalau untuk kelas khusus juga seperti itu. Untuk kelas khusus minimal pertemuannya itu adalah 2 kali pertemuan. Untuk kelas khusus 2 kali pertemuan berarti K2. 3 kali pertemuan K3, 4 kali pertemuan K4, dan 5 kali pertemuan itu K5. Kita ambil contoh itu untuk S4 ya. S4 berarti jumlah pertemuannya 4. Kemudian nama orang tua kita bisa tulis, nama orang tuanya itu Tiara deh ya. Alamatnya di Depok. Nomor HP kita bisa tulis 0877. Oke. Sudah lengkap semua, lalu kita bisa simpan. Data berhasil disimpan, nah ini akan masuk ke sini nih. Lalu kita akan masuk laporan, kita lihat laporan yang terlebih dahulu. Ini laporan-laporan yang sudah di input. Baik, kita akan coba cetak rekap. Nah, ini adalah rekapan laporan pendaftaran dimulai dari tanggal daftar misalnya dari Desember hingga Februari. Nah, untuk laporan itu sendiri bisa dilihat per bulan. Jika memang ingin dilihatnya per bulan, sebenarnya per tanggal juga bisa. Contohnya kita ambil per bulan, kita ambil di bulan Januari saja. Ada berapa sih yang daftar? Kita bisa klik Januari.
tanggalnya 2023, tahunnya 2023 kita ambil dari mulai 1 Januari sampai dengan akhir bulan yaitu di 31 Januari. Kemudian kita cetak per tanggal. Nah, terlihat ini adalah laporan per tanggal atau bulan ya. Di bulan Januari ada 4 siswa yang mendaftar. Itu adalah laporannya. Kemudian kita bisa kembali, kita akan lihat form selanjutnya. Di form selanjutnya itu akan ada penerimaan dulu. Nah, ini dia penerimaannya. Kita akan input tanggal penerimaan, misalnya tanggal 1 ya. ID murid kita bisa cari. Coba kita carinya Rehan. Oke. SPP. Nah. Jadi ini udah ID muridnya, ketika kita klik MR005 itu masuk ke Rehan, kelasnya S3, yang mau dibayarkan itu adalah SPP. Kemudian periodenya itu tadi bulan dan tahun yaitu 02/2023. Jumlahnya dia mau bayar berapa kali. Terkadang kan ada yang bayar untuk piutang bulan lalu dan juga bayar untuk bulan ini, atau bayar untuk deposit juga bulan depan, atau hanya bayar bulan ini. Jadi dihitungnya itu per jumlahnya saja. Kalau misalnya dia mau bayar bulan ini saja, berarti bayarnya hanya 1. Kalau bayarnya untuk bulan depan juga sekaligus, berarti bayarnya 2. Kalau bayarnya juga untuk bulan lalu melunasi, berarti bayarnya 2. Karena hanya untuk bulan ini berarti kita terhitungnya 1. Nah, terlihat total penerimaannya, kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan, lalu kita akan masuk laporan. Ini laporannya yang sudah di-input. Kita coba cetak rekap seperti tadi. Nah, ini dia. Ini adalah laporannya ya. Total penerimaannya sekian. Oke. Kita juga bisa cetak per tanggal seperti tadi. Kita akan ambil misal di bulan Desember tahun 2022. Oke, kita cetak per tanggal. Nah, ini ketahuan di bulan Desember nih. Ada sekian. Gitu. Oke, kita bisa kembali. Kemudian kita akan masuk ke form selanjutnya. Kalau tadi sudah penerimaan, lalu kita masuk ke form pengeluaran. Form pengeluaran ini ada kode pengeluaran, tanggal pengeluaran, periode, jenis pengeluaran, dan juga jumlah pengeluaran. Kodenya seperti biasa sudah terinput secara sistematis. Kemudian tanggal pengeluaran. Tanggal pengeluaran kita ambil contoh di tanggal 1 Februari. Periodenya seperti tadi ya, bulan dan tahun berarti 02/2023. Jenis pengeluarannya kertas. Biasanya butuh kertas ya kalau sekolah ya. Jumlah pengeluaran misalnya 100.000. Baik, kita simpan. Data berhasil disimpan, masuk. Kemudian kita akan lihat laporannya. Masuk ke laporan, kita langsung cetak rekap aja. Nah, ini terinput atau terlihat ada beberapa pengeluaran. Ini keseluruhannya. Seperti tadi, jika ingin hanya melihat di bulan berjalan saja, misalnya di bulan Februari, kita klik dari 1 Februari sampai dengan 28 Februari, kita cetak per tanggal. Ada 2 pengeluaran, listrik dan kertas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke form pembayaran royalti. Ini sudah terinput pembayarannya.
kodenya, kemudian tanggal pembayarannya biasanya itu di akhir bulan ya. Kalau pembayaran royalti itu kita ambil di bulan Januari saja, 31 Januari. Kemudian seperti tadi periodenya, kalau untuk Januari berarti 01/20/23. Total penerimaannya itu ini hanya SPP aja, belum termasuk pembelian atribut, kemudian seragam dan lain-lain. Jadi hanya SPP. Itu ada 2.600.000 misalnya. Nah, baru kita hitung. Coba kita misalkan 2 juta deh. Kita hitung royalti. Royalti itu adalah 5% dari total penerimaan SPP dan juga pendaftaran. Jika dia membayar pendaftaran, itu masuk juga ke total royaltinya. Kita hitung, ternyata royaltinya 5% dari 2 juta itu 100.000. Kita simpan, kita hapus, kita simpan ya. Kemudian kita masuk ke laporan, lalu langsung cetak rekap. Nah, ini untuk laporan pembayaran royalti dari mulai Desember, Januari, Februari. Oke, sama seperti tadi ya, bisa cetak laporan per tanggal juga. Kita ambil contoh di bulan Desember 2022 dari mulai tanggal 1. Kemudian di Desember juga ya, cetak per tanggal. Oke, sudah terlihat per tanggal. Kita lalu kembali, yang terakhir itu adalah laporan pendapatan bersih. Untuk unit itu ada berapa sih? Nah, kita lihat di sini. Ini ada kodenya sudah terinput secara sistematis. Kemudian tanggal inputnya seperti biasa. Kalau untuk tanggal pendapatan itu bisa kita lihat untuk di akhir bulan atau di awal bulan. Tapi untuk bulan sebelumnya ya. Cobalah kita input di awal bulan 1 Februari. Total penerimaan ini total seluruhnya. Dari mulai SPP, kemudian pembelian atribut, kemudian dari baju. Kita ambil contoh itu ada 5 juta. Oke, 5 juta. Total pengeluaran itu misalnya di 1.200.000. Jumlah pendapatan itu adalah selisih dari penerimaan dan pengeluarannya, itu adalah 3.800.000. Kemudian kita simpan, data berhasil disimpan, oke, masuk ke laporan. Kemudian kita cetak rekap. Nah, nanti akan muncul laporannya seperti ini. Ini adalah laporan dari bulan Desember sampai Januari. Kemudian kita cetak per tanggal seperti biasa. Kita masuk ke 1 Februari aja di bulan ini misalnya ya, 20 Februari. Nah, input pendapatan di bulan Februari itu ada 3.800.000. Seperti itu. Oke. Saya akan coba jelaskan kembali. Untuk penerimaan itu tadi ada SPP ya, atribut, buku, dan juga pendaftaran. Jadi pendapatan itu penerimaannya dilihat dari semua ini, SPP-nya, atributnya, bukunya, pendaftaran, itu ada berapa totalnya dimasukkan ke laporan penerimaan di pendapatan. Di sini. Baik, demikianlah demo program yang bisa saya sampaikan. Semoga aplikasi ini kedepannya bisa menjadi manfaat juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.